Di belakang saya ini adalah mobil tahun 81. Merek adalah Land Cruiser, Toyota Land Cruiser. Dibuat tahun 81 dan sekarang dipakai untuk rescue karena ini sudah 4x4. Jumlahnya sudah semakin berkurang. Hanya orang yang mencintai mobil-mobil zaman dulu, mobil-mobil tua yang masih mau merawat, dan karena biaya perawatan dari mobil-mobil seperti ini adalah cukup tinggi dibandingkan mobil-mobil zaman sekarang. Dan mobil seperti ini kawan, harga tidak kalah mahal dibandingkan mobil-mobil baru. Satu menjadi catatan yang mau memiliki mobil ini borosnya luar biasa. Kawan, video kali ini tentang komunitas mobil Jeep. Dengan berbagai inovasi dan solidaritas sesama anggota, komunitas mobil sejatinya menjadi ajang kumpul-kumpul bagi penghobi dan pemilik mobil. Selain menyalurkan hobi dan menambah jaringan pertemanan, masuk dalam komunitas juga menambah informasi tentang otomotif. Lalu seberapa penting? Sangat penting, utamanya untuk jenis mobil yang sudah tidak diproduksi lagi. Kawan bisa berbagi informasi tentang mesin mobil, suku cadang mobil, aksesoris mobil, dan juga melakukan inovasi-inovasi pada mobil kesayangan kawan. Kawan, dari berbagai merek dan varian baru yang ada, dan juga ada mobil listrik, namun tidak mengurangi kecintaan kawan pada mobil lama. Mobil kesayangan kawan-kawan di video ini berusia di atas 25 tahun. Komunitas-komunitas ini tetap eksis dan semakin banyak. Kami menolak punah. Kawan, video ini tentang komunitas mobil Jeep Tavero Top. Tavero Top adalah komunitas atau klub mobil Jeep dari semua jenis varian. Mengapa kawan bergabung dalam komunitas ini? Apa manfaatnya kawan-kawan bergabung dalam komunitas? Dan mengapa jenis mobil Jeep yang kawan pilih? Dan juga inovasi-inovasi yang kawan lakukan pada mobil kesayangan kawan. Halo, nama saya Rian. Saya tinggal di Sengsen Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Dan ini mobil saya, kebanggaan saya. Di komunitas khususnya di Tavero sih kita lebih banyak saudara sih intinya. Lebih banyak saudara, terus mau di komunitas sendiri ataupun di komunitas lain, baik di Jakarta atau di luar Jakarta, di Jawa, dimanapun kita jadi mempersatu. Jadi ini mobil mempersatu tali silaturahmi intinya begitu. Impactnya dari ikut komunitas ini sih intinya sih lebih tahu ya, maksudnya kalau kita nggak tahu kerusakan di mana, mungkin teman-teman komunitas bisa kasih masukan, rekomendasi atau yang lainnya lah pokoknya. Dan juga apabila terjadi trouble, teman-teman yang lain juga siap membantu begitu. Selamat sore teman-teman pecinta Jeep. Nama saya Om Jaim. Saya senang diajak touring
terutama kali ini saya diajak sama Tavero touring bersama keluarga. Jadi ini adalah satu persaudaraan yang diutamakan, bukan aksi dan bukan gagah-gagahan. Karena dalam touring ini Tavero selalu keluarga, istri, anak, kita saling kenal. Bukan cuma kita yang hobi di klub ini, tapi istri juga jadi bersaudara. Itu yang bisa saya banggakan dari Tavero. Menurut saya, komunitas adalah sarana ya. Jadi karena saya hobi punya banyak teman. Apapun dan dimanapun yang mengajak saya untuk menjadi teman, di situ saya akan bergabung. Di mana saya diterima, saya akan enjoy. Menurut saya itu. Taf punya saudara. Kita punya mobil, mobilnya ternyata punya saudara. Kalau kita jalan perjalanan dari sini ke Surabaya, ada trouble di salah satu kota, ternyata kita cukup telepon teman kita yang ada di situ, bengkelnya mana, mereka punya montir gitu. Tengah malam pun kita bisa ketep di mana ada underdeal. Kita ada trouble mana aja, saudara kita banyak. Saya rasa itu keuntungan dari kita punya komunitas. Cuma kalau secara nggak langsung, karena kita punya teman banyak, kita punya relasi banyak, kebetulan mereka mungkin dalam kesehariannya mempunyai kebutuhan yang membutuhkan bantuan dari bisnis saya. Mungkin daripada mereka mencari orang lain, kenapa enggak Om Jaim aja? Kayaknya gitu Om. Jadi kita bersilaturahmi tanpa batas gitu. Jadi rezeki akan nyamperin kita. Kalau komunitas Tavero itu, kita namanya Tavero dan hari ini ulang tahun kita ke-4 tahun. Dan di sini komunitasnya tidak membedakan gender, tidak membedakan sosial ekonominya, tapi kami di sini benar-benar pure saling menyayangi, saling mengasihi dan asuh. Jadi ada yang sepuh banget ada, yang muda banget ada, tapi jenjang itu tidak terlalu terlihat. Kami saling menyayangi dan kebiasaan yang saya suka dengan komunitas ini, kami selalu bawa keluarga. Betapa berharganya keluarga buat keluarga besar Tavero. Itu yang bagus buat saya, dan kedepannya kenapa saya join dengan Tavero, yaitu karena kekeluargaannya top. Kalau komunitas Tavero sudah 4 tahun, tapi komunitas sebelumnya di mana cikal bakal dari Tavero ini kurang lebih 2 tahun. Jadi ya bergabung dengan komunitas ini sudah 6 tahun. Jadi kami berkeluarga di sini. Yang jelas satu, bahwa persaudaraan itu akan mengalahkan namanya uang. Pasti ada ya, kalau gesekan pasti ada. Satu keluarga sama-sama satu pabrik pun ada gesekan, kakak beradik. Apalagi ini dengan pabrik-pabrik yang berbeda, pasti ada. Nah, kita bersyukurnya di sini kita nggak bilang senior ya, tapi ada sesepuh kita yang selalu memediasi jika ada selisih paham. Jadi biasanya kalau kami ada masalah, kita kumpul siapa yang punya masalah, tapi tidak perlu diumbar, karena kalau begitu diumbar itu akan jadi friksi. Nah, Rasanya pede aja kalau bawa jeep ya, mungkin karena badan saya kecil kali ya. Tentang pengorbanan sih enggak ya, kita hobi juga sih ya Om. Jadi kalau hobi tanpa komunitas juga kurang asik kayaknya. Jadi kalau ada komunitas kan ada temen gitu untuk main, jadi nggak sepi lah. Kalau sendiri kan nggak enak juga. Nah, alhamdulillah saya sama teman-teman komunitas lain juga banyak yang inilah, banyak yang kita kenal lah ya. Jadi, bagus juga, saling kalau ada trouble di jalan apa kan kita saling bantu lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal dari Rian Sofian. Bergabung di Tavero, alhamdulillah sudah ke-4 tahun ini. Alhamdulillah kebersamaan dengan Tavero sangat luar biasa, kekeluargaan, kumpul bersama keluarga.
Unit yang sebawah adalah FJ40 sudah modifikasi transmisi kelima 6 mundur dan juga sudah per independen. Betul sekali Om. Tapi bagi pencipta mobil tua ini bisa diatur lah gitu ya. Jadi udah rahasia umum ya. Untuk tetap eksis mobil tua ini berjalan di jalan raya. Dan saya punya prinsip 1000 mobil satu yang lewat seperti ini di jalan raya. Sangat luar biasa Om. Perlu sekali untuk mobil-mobil tua ini dia berkomunitas karena kita jalan jauh, khawatir nanti ada trouble dan lain-lain, kita bisa dapat bantuan dari rekan-rekan. Minimal dibantu dan dicarikannya montir-montir agar mobil kita tetap jalan kembali ke tempat tujuan. Pertama kali dapat mobil ini trouble, alhamdulillah dibantu sama teman-teman, dan pada suatu saat kita juga bantu teman-teman. Luar biasa, teman-teman pada datang untuk membantu dengan ikhlas tanpa pamrih. Luar biasa. Ya, kalau dari segi saya sangat-sangat banyak sekali ya, karena banyaknya teman, ya istilahnya pada saat kita berpetualang itu kayaknya lebih seru ya, lebih banyak teman lebih seru kalau menurut saya gitu. Jadi menikmati petualangan itu kalau makin banyak teman makin seru, buat saya seperti itu. Ya, kalau menurut saya perbedaan itu sesuatu yang biasa ya. Jadi kita jangan terlalu membesarkan suatu perbedaan, karena perbedaan itu tidak hanya di dalam suatu komunitas, karena di dalam suatu keluarga kita istri dan anak pun itu sering terjadi perbedaan. Nah, tetapi kita enjoy aja, karena apa? Yang paling terpenting adalah rasa saling menghargai, saling menghormati. Kalau kita udah saling sayang, otomatis kita akan lebih toleran ya. Begitupun di dalam komunitas ya, kalau kita udah merasa sayang, merasa istilahnya sudah suka dengan komunitas itu ya, kita lebih banyak mengalah ya, tapi untuk mengalah untuk kebaikan ya. Menurut saya unit itu sesuatu yang hanya sarana ya. Jadi pada saat kita kumpul seperti ini ya, kita nggak ada ya istilahnya nongkrong-nongkrong di mobil. Jadi menurut saya untuk di Tavero Top sendiri itu ya, kita untuk unit no problem, nggak ada masalah ya. Jadi untuk varian Jeep mau Hardtop, mau Verosa, mau Tap itu nggak masalah. Ya, yang terpenting adalah niat, kesamaan misinya itu yang paling terpenting. Ya. Mobil Rocky tahun 89 dan masih 4 speed ya, masih yang lama. Dan saya suka mobil ini karena dari segi fisik juga agak lebih panjang gitu, dan lebih keker intinya. Untuk bahan bakar sendiri ini pakai solar karena mobil Rocky ini menggunakan diesel, beda dengan Verosa. Mobil itu sudah 3 tahun yang lalu. Dan kondisinya saya ambil itu masih belum seperti ini ya, masih ya wajar lah, mobil tua itu butuh apa ya, perlakuan khusus lah intinya begitu. Dari kacamata saya sih lebih pede sih ya pakai mobil begini ketimbang dari pakai mobil-mobil pribadi yang ya mobil keluarga gitu sih. Kalau saya sendiri sih kurang pede kalau pakai ini, lebih pede di jalan gitu, walaupun ya nggak seenak mobil-mobil yang sekarang sih ya gitu. Dari soalnya penampilan pun sendiri lebih menjiwai pakai mobil ini. Begitu. Paling kalau saat ini sih lebih ganti oli seperti biasalah, ganti oli, ganti filter oli, terus ya oli-oli yang lainnya lah, kayak oli transmisi, oli gardan begitu. Kalau perawatan ringan kayak seperti ganti oli gitu, itu saya bongkar sendiri gitu. Kecuali kalau misalkan ada kerusakan di bagian mesin yang saya sendiri tidak punya alatnya ataupun saya tidak mengetahui, saya larikan ke bengkel. Itu pun bengkel yang sudah rekomendasi. Kadang kan kita bengkel kalau buat khusus mobil-mobil tua itu ya
nggak semua mungkin mau megang dan bisa begitu intinya. Jadi saya carikan bengkel khusus yang benar-benar bisa megang mobil-mobil tua khususnya begitu. Vitara tahun 93. Dan kebetulan saya beli mobil ini juga nggak sengaja, Om. Saya ke rumah teman saya di Depok, ternyata di sebelahnya orang jual gitu. Ya udah, negoin aja gitu. Ternyata ya sempat jatuh cinta. Mobilnya nggak banyak rewel, terus tenaganya juga lumayan. Ini masih ori, Om, belum diapa-apain. 4x4-nya. Ini masih bawaan yang 4x4-nya. Oh. Gini, Om, saya kalau ke gunung-gunung, saya milih mobil ini. Kebetulan sebelumnya saya pakai Jimny. Jimny itu lincah luar biasa gitu. Tapi rupanya umurnya udah sekian, udah bukan zamannya, udah nggak ada lagi. Terus saya dapetin mobil ini, yang memang karena komunitas yang ngajak saya kebetulan mobil klub-klub Jeep, saya harus ikuti ini. Gitu. Kalau klub-klub mobil yang jalannya di kota-kota kan mungkin ini nggak cocok gitu, Om. Dan saya jarang ikut yang itu. Karena apa? Karena saya suka dengan alam. Jadi andalan saya harus punya mobil yang 4x4. Kalau bantingan, saya rasa tergantung hobi kita ya, Om. Saya nggak merasa tuh selama saya pakai mobil yang biasa dipakai off-road, bantingan keras itu udah biasa gitu. Karena saya laki-laki. Cuman kayaknya cuman bukan yang laki-laki deh kalau yang pakai mobil maunya yang enak gitu. Ya mereka belum tahu, pada saat kita sudah tahu dan ada di dalamnya. Bantingan itu malah bikin seru, ya. Boros atau bagaimana, menurut saya sesuatu namanya hobi ya, kita harus berani ya mengeluarkan biaya untuk hobi. Menurut saya seperti itu. Semakin orang semakin menilainya tidak nyaman, bagi kami itu sangat enjoy gitu, enak-enak aja gitu. Malah bikin asik gitu. Saya alami sekarang ya, kebetulan yang sering ikut itu anak perempuan ya, 2 anak perempuan saya. Justru mereka itu jauh lebih nyaman naik ini ketimbang saya katakanlah naik mobil keluarga ya. Mereka kalau diajak naik mobil yang mobil keluarga merasa malah justru ada yang mabok, katanya nggak enak, nggak asik, malahan seperti itu malah sekarang ini. Jadi mereka lebih nyaman ya mobil tua ini gitu. Tadinya kita pakai Verosa, terus ganti dengan HVT, lalu dapat yang ini. Ini karena sudah topnya Jeep untuk Toyota Land Cruiser, udah di atas Jeep lah. Bagus sekali, dan ini banyak dicari oleh orang-orang yang betul-betul mengenal mobil ini ya, tentunya yang tahun-tahun lama. Udah hampir 1 kali harga mobil, Om. Udah 1 kali mobil. Kita nyicil ya, jadi nggak terlalu berat ya. Pelan-pelan kita cari ban, pelan-pelan kita cari sound system dan lain-lainnya. Jadi pelan-pelan semua mesin juga yang perlu diganti, semua kita nyicil sehingga tidak terlalu berat. Gitu. Ya, Tapero itu Tam dan Verosa dengan mesin 1600. Alhamdulillah, saya ikuti Tapero ini memang betul-betul rescue. Berkali teman-teman yang main di lumpur itu kejebak lumpur, maka mobil inilah yang menarik teman-teman untuk keluar dari lumpur. Ya, no. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan notifikasinya. Oke, guys, perkenalkan nama saya Carly, saya dari komunitas Tapero. Ya, kita sekarang sedang berada di Curug Cisarua 2. Ya, kali ini kita mau camping ya, bersama dengan mobil tua saya. Ya, sengaja saya modifikasi untuk memenuhi kebutuhan camping saya. Nah, mobil ini sengaja saya rombak sendiri karena memang terkendala biaya ya, jadi kita ngoprek sendiri gitu. Ya karena ini mobilnya sempit, jadi kita bikin yang sempit ini
biar semuanya berfungsi ya, terutama yang kita lihat di bagian pintu yang aja saya rubah ya, saya buatkan untuk pintunya. Nah, kita bikin rak, tujuannya bisa untuk menyimpan barang-barang, dan kebetulan bloknya juga bisa menyimpan bumbu ataupun gula, kopi segala macam bisa disimpan di sini ya. Oke, seperti lampu dan lain-lainnya untuk peralatan ya kita masukkan sini. Nah, ini sengaja saya coba buat menggunakan pompa DC ya, itu ada di dalam, emang nanti kita coba rakit ya. Ini tujuannya untuk shower dan wastafel ya. Kadang-kadang kita pada saat camping menemukan kesulitan jauh dari kamar mandi ya, kita gunakan ini. Boleh dibilang kebutuhan utama ya dalam pada saat kita camping itu adalah kitchen ya. Ini kitchen saya sengaja kita rapihkan di dalam situ. Nah, lumayan panjang, panjangnya kurang lebih 1 meter ya. Ini dibuka. Nah, tapi pada saat ini ditarik ada panjang lagi 70 cm, jadi total panjangnya menjadi 170 cm ya, 170 cm. Untuk bagian ini sengaja saya buat ini untuk kita menyimpan nesting, tempat bumbu ataupun gelas-gelasnya di sini ya. Nah, ini sengaja kita buat juga untuk buat motong sayuran ya, buat motong sayuran. Dan ini juga kita bisa buka. Nah, inilah kompornya ya. Jadi seperti ini. Nah, seperti ini modelnya ya, untuk proses masak-masaknya ya. Ini kita sengaja saya buat juga untuk menahan ya, menahan beban supaya tidak turun ya. Oke, seperti ini. Nah, di bagian ini juga kita coba manfaatkan, kita buat meja lipat ya. Kita gunakan menggunakan triplek yang kita coba rakit ya, biar bisa dibongkar pasang. Nah, seperti ini. Oke, jadi ini bisa untuk menyimpan gelas ataupun untuk ngopi-ngopi ya, seperti itu. Oke, itu. Seperti ini ya, kita bisa buat untuk masak. Ya, saya rasa cukup untuk kitchen set untuk di mobil Verosa. Yang dari pengalaman kita camping ternyata kita sangat butuh ya perlengkapan-perlengkapan yang praktis gitu ya. Nah, akhirnya saya kepikiran kenapa nggak kita buat aja gitu. Seperti itu, Om. Ya, cerita di Mas Adi tiba-tiba ban belakang tuh nggak gerak aja. Seolah ngunci lah. Soalnya ngunci cepet jadi kebalik dia pelatih. Iya, berarti kan sama kayak di pantai rem kalau kita mau lihat tuh. Itu nama kesedan dulu. Oh, pantai rem ya. Pantai rem itu yang bisa masuk total. Mobil. Jomi, epok mi. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan notifikasinya.